Shalom anak kerajaan, senang sekali hari ini saya menyapa saudara. Dan kehidupan yang berkenan di hadapan Tuhan itu adalah kehidupan yang senantiasa diharapkan oleh Bapa kita di surga lewat kehidupan setiap saudara dan saya. Nah, Yesus sudah bangkit dan Yesus mau naik ke surga. Beberapa hari lagi kita akan merayakan kenaikan Yesus ke surga. Terkadang saya berpikir begini sama Tuhan, Tuhan, mengapa sih engkau mau bangkit? Mengapa engkau mau naik ke surga buat kami? Untuk apa kami ini semua? Ternyata saudara kasih, Tuhan itu mengingatkan kita sederhana akan status kita, bahwa dia bukan cuma sekedar memberikan pada kita kasih karunia dan keselamatan, jaminan masuk surga, tetapi dia itu rindu memulihkan kebenaran kita sebagai seorang anak, Bapak Ibu kasih. Kebenaran itu apa, Bapak Ibu kasih? Saya dijawab oleh Tuhan pertanyaan itu dengan ilustrasi seperti ini. Tiap pagi dan malam saya punya kebiasaan yang sama, yaitu ngecas handphone. Malam mau tidur, saya colokkan charger, Bapak Ibu, ke handphone saya seperti ini, kemudian colokkan ke listrik. Dengan harapan pagi saya bangun energinya penuh. Satu kali ketika saya melakukan hal yang sama, pagi waktu saya bangun melihat handphone, energinya tidak masuk, baterai masih lowbat. Nah, apa yang terjadi Bapak kasih? Saya periksa, ternyata walaupun sudah nyolok ke listrik, tapi kurang nancep Bapak Ibu kasih, sehingga listriknya tidak masuk ke dalam handphonenya. Nah, inilah kehidupan kita sebenarnya dengan Tuhan. Tuhan memberikan kepada kita status kebenaran sebagai anak, itu untuk memberikan kebenaran yang sejati, kebenaran akan status kita sebagai anak, yaitu di mana kebenaran dari bahasa Yunani diakousine. Diakousine itu punya dua pengertian. Yang pertama, right position. Hari ini saudara saya dalam Yesus punya posisi yang benar, posisi sebagai anak. Di mana posisi sebagai anak itu kita boleh manggil Allah Bapa yang mulia dengan sebutan Bapa. Ada di Galatia pasal 4 ayat yang kelima yang dikatakan seperti ini. Galatia pasal 4 ayat yang kelima. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Jadi hal yang paling penting bagi status seorang anak kita yang telah dipulihkan kebenarannya itu adalah jemaat, yaitu Anda punya sifat karakter yang sama dengan bapaknya. Ingat, buah jatuh tidak pernah jauh dari pohonnya. Kalau bapakmu penuh kasih, kamu juga penuh kasih sebagai anak. Kalau bapakmu mudah mengampuni, engkau juga harus mau mengampuni. Kalau bapakmu mau berkorban, engkau juga harus mau berkorban sebagai anak. Wataknya sama, saudara ya. Itu posisi kita. Status kita itu sama. Status bagaimana kita punya hak waris pada kerajaan. Kita punya jaminan, kita punya rupa yang sama dengan Allah. Itu yang luar biasa. Yang kedua, kata diakousine artinya punya pengertian juga right relationship. Hubungannya harus benar. Listrik, adaptor, kabel, handphone, ini hubungannya harus benar. Kalau tidak benar, tidak ada energi yang masuk, saudara. Mungkin kita sudah punya posisi yang benar sebagai orang Kristen, kasih ke gereja, tapi tidak punya hubungan yang benar. Kita masih simpan sakit hati dengan sesama, kita kurang fellowship yang intim dengan Tuhan. Itu mengakibatkan sifat kasih dan atribut Allah tidak bisa masuk dalam kehidupan kita. Kenapa? Hubungannya kurang kurang rancak ke listriknya, saudara. Itu kita dengan Tuhan juga seperti itu. Ke gereja juga sudah, tapi hatinya itu kurang set dengan Tuhan. Lihat Bapak Ibu, Maria dari Betania, posisinya benar dengan Kristus, hubungannya benar dengan Kristus Yesusnya, sehingga dia ngerti hatinya Tuhan. Tuhan gak pernah minta untuk 2 hari kemudian dia akan merayakan Paskah dan akan ditangkap, Bapak Ibu. Kekasih Tuhan apa yang dibilang? Yesus tidak pernah minta minyak narwastu untuk dipersembahkan untuk mengurapi dia, tapi Maria tebus hatinya. Karena apa? Karena rohnya, hubungannya tepat dengan Tuhan, sehingga dia mengerti hatinya Tuhan. Dia persembahkan itu minyak narwastu, dipecahkan di kaki Tuhan Yesus, padahal harganya 300 dinar. Contoh kenapa? Karena hatinya intim dengan Tuhan, dan itu bagian Tuhan kerjakan. Dia memulihkan Anda dengan status sebagai anak, punya posisi yang benar sebagai anak, tapi juga Tuhan juga rindu antara bapak dengan anak punya hubungan yang baik. Rohnya nangkep, jiwanya nangkep, relationship-nya itu ada. Jadi kalau bapak ibu sebagai anak gak suka berdoa, gak suka baca firman, apalagi malas ke gereja dan malas pelayanan, hubunganmu masih kurang baik. Apa tandanya orang hubungannya baik dengan Tuhan? Dengan sesamanya dia baik, dengan pekerjaan Tuhan dia juga baik. Saya dari Kota Bontang berdoa bagi jemaat dan semua anak kerajaan di Kota Jambi, Betania Ministry. Tuhan Yesus berkati saudara. Saya percaya hidup kita akan makin hari makin diberkenan oleh Tuhan. Selamat menikmati hari Minggu dan selamat menikmati sepanjang bulan penuh berkat, bulan Mei 2016. Tuhan Yesus berkati, right position and right relationship. Shalom.